Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membahas materi pada bab selanjutnya, yaitu simpanan giro. Kita akan mulai membahas lebih spesifik terkait dengan produk perbankan. Indikator capaian setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan simpanan giro, kemudian mengidentifikasi sarana pembayaran giro, mencatat transaksi rekening giro, kemudian melakukan administrasi dan jasa giro, dan yang terakhir adalah melakukan pencatatan clearing dan transfer. Untuk masuk bagian pertama, kita akan menjelaskan apa itu simpanan giro. Pada penjelasan sebelumnya sudah dibahas secara singkat terkait giro, ya. Simpanan giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tertanggal 10 November 98, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Pemilik rekening giro disebut giran. Setiap giran diberikan jasa giro atau bunga. Mutasi rekening dicatat ke dalam suatu rekening koran atau statement of account, gitu ya. Jadi seseorang yang membuka simpanan giro disebut giran. Nah, orang yang membuka simpanan giro ini tidak diberikan buku tabungan karena berbeda dengan simpanan tabungan. Mereka akan diberikan buku cek, dan untuk mengontrol mutasi saldo rekening giro mereka akan diberikan rekening koran atau disebut statement of account. Giro memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, masa pengendapan giro bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Kemudian biaya dana relatif murah. Kemudian rekening giro cenderung menyita waktu. Dan yang keempat adalah rekening giro hanya bisa digunakan untuk penempatan dana jangka pendek. Gitu loh. Maksud poin 1 itu ada kaitannya dengan poin 4. Gitu ya. Jadi giro itu karena sering berubah-ubah, berfluktuasi, artinya mutasinya itu keluar masuk gitu. Misalnya ada setoran kemudian ditarik, setoran ditarik kayak gitu, sehingga rekening giro ini lebih cocok untuk digunakan penempatan dana jangka pendek atau kurang dari 1 tahun gitu ya. Jadi karena sering keluar masuk, ditarik kemudian di store lagi kayak gitu, atau berfluktuatif, yang artinya berubah-ubah saldonya. Kemudian biaya dana giro ini relatif murah. Bagi bank pun bunga yang diberikan dibandingkan dengan simpanan lainnya, entah itu tabungan ataupun deposito, simpanan giro itu lebih murah. Artinya bunga yang bank berikan kepada nasabah itu lebih kecil daripada simpanan lainnya. Kemudian yang poin 3, itu rekening giro cenderung menyita waktu. Karena prosesnya yang cukup lama, di mana berbeda dengan tabungan. Kalau tabungan kita bisa menarik itu di ATM atau secara langsung, datang langsung ke bank, tinggal kita ambil slip penarikan, kemudian kita ajukan ke teller, uang cair. Tapi kalau giro ada beberapa persyaratan yang harus benar-benar diperiksa gitu ya, sehingga giro tersebut bisa dicairkan atau bisa diuangkan gitu. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk giro itu? Nah, ini adalah contoh buku giro ya. Ini yang atas, ini adalah sampul depan. Sampul depan, sebelah kiri adalah nama bank, kemudian ada judulnya, giro, buku giro, kemudian di sini nomor rekening, kemudian nomor seri. Nomor seri itu harus urut ya.
Jadi giro itu untuk menariknya itu harus urut nomor serinya. Ini nomor urut serinya 201 sampai dengan 225. Itu berarti giro ini kurang lebih memiliki 25 lembar. Itu. Nama cabang adalah cabang dari Bank Penerbit Giro. Kemudian isinya meliputi apa? Ini meliputi bagian inti giro atau lembar giro. Kemudian ini namanya adalah sus, gitu ya. Ini digunakan untuk pembayaran atau untuk pencairan uang. Kalau ini sebagai bukti pengeluaran, gitu. Bisa diperhatikan di sini nama bank, kemudian diminta kepada saudara supaya pada tanggal sekian itu melakukan memindahkan dana atau mencairkan dana, gitu ya, ke rekening sejumlah uang bla bla bla. Nah, kurang lebih giro buktinya seperti ini. Dan ini harus dilengkapi materai. Besarnya materai tergantung dengan nominal yang ditarik. Itulah mengapa giro dalam pencairannya membutuhkan waktu yang lama, karena benar-benar harus diteliti. Lembar giro ini tidak boleh rusak, itu tidak boleh sobek. Itu. Apabila ada coretan atau misalnya ada hal yang perlu diganti, misalnya nominal salah, itu harus ada tanda tangan si penerbit atau si penarik giro. Itu. Bagaimana jika rusak? Itu. Maka giro ini tidak dapat diuangkan. Manfaat giro ada 4. Yang pertama adalah keamanan dan kerahasiaan terjamin. Kedua, pemilik rekening giro atau giran dapat menggunakan cek atau bilet giro sebagai alat transaksi jual beli. Nah, seandainya pada transaksi jual beli tersebut menimbulkan saldo yang cukup besar hingga ratusan juta, kan itu sangat merepotkan jika pemilik giran apabila dia seorang pengusaha membawa uang ratusan juta, gitu ya. Tapi dengan adanya giro yang bentuknya hanya 1 lembar, itu kan akan lebih dimudahkan. Tuh. Kemudian 3, simpanan giro dapat ditarik sewaktu-waktu, sehingga jika memerlukan uang tunai, sewaktu-waktu dapat dicairkan. Jadi tidak ada batasan bahwa giro ini harus dicairkan pada tempo tertentu. Asalkan giro ini dicairkan selama 70 hari sejak tanggal penarikan. 4. Pemilik rekening giro tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar karena sudah diwakili dengan selembar kertas itu. Jenis rekening giro. Pencatatan simpanan giro dilakukan dalam rekening giro oleh bank. Karena saldonya sering berubah-ubah, rekening giro disebut rekening koran atau current account. Pelaksanaannya dicatat oleh bank dalam rekening koran. Rekening giro nasabah dapat dibagi dalam 2 golongan. Yang pertama, rekening atas nama suatu badan, organisasi, perusahaan, yayasan, dan sebagainya, gitu ya. Jadi nama pemilik giro tersebut diatasnamakan nama organisasi atau PT biasanya, koperasi misalnya. Kemudian yang kedua adalah rekening atas nama perorangan atau pribadi. Jadi giro tersebut atas nama secara pribadi atau perorangan, bukan organisasi, bukan badan, bukan perusahaan. Kemudian sarana pembayaran giral ada 3. Yang pertama adalah cek. Cek adalah surat perintah dari nasabah pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau pihak yang disebutkan di dalamnya, atau kepada pemegang cek untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai atau pemindah bukuan. Kurang lebih bentuk cek itu seperti tadi yang sudah ditampilkan ya. Nah, tapi untuk cek ini lebih ke perintah untuk pembayaran ya, perintah untuk dibayarkan atau dicairkan sejumlah uang kepada si pembawa cek. Gitu.
Kemudian biliet giro. Biliet giro merupakan suatu surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada pihak bank sama atau lain. Jadi kalau biliet giro ini lebih ke pemindah bukuan. Jadi si pembawa biliet giro dia pergi ke bank atau datang ke bank. Setelah datang ke bank dia tidak akan menerima uang secara tunai, tapi uang tersebut akan dimasukkan atau dipindah bukukan dari rekening si pemilik giro ke rekening si penerima giro. Gitu. Warkat clearing. Warkat clearing adalah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam clearing. Nah, untuk clearing kita udah bahas pada video kegiatan usaha bank lainnya ya. Bagi yang belum nonton, belum menyimak, bisa dibuka kembali videonya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cek. Pencairan cek di bank bukan bank penerbit cek, dilakukan proses clearing dan inkasso. Clearing diperuntukkan untuk cek yang berasal dari dalam satu kota, masih satu kota ya. Sedangkan inkasso diperuntukkan untuk cek yang berasal dari luar kota dan memerlukan waktu pencairan lebih dari 1 hari. Lembar cek terdiri dari lembar utama dan lembar sus. Lembar utama digunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan lembar sus digunakan sebagai bukti pengeluaran. Nah, seperti contoh tadi di awal, kan ada 2 bagian ya. Yang sebelah kiri adalah lembar sus, sedangkan yang sebelah kanan adalah bukti pembayaran. Selanjutnya, syarat penarikan uang dengan cek. Nah, jika seseorang ingin mencairkan cek atau menguangkan cek, syaratnya adalah yang pertama adanya tersedianya dana. Dan dananya harus ada. Kalau nggak ada dana ya nggak bisa dicairkan. Kemudian cek tersebut dibubuhi materai yang cukup. Jika ada coretan atau perubahan harus ada tanda tangan si pemberi cek. Kemudian tanda tangan dan stempel harus sama dengan contoh pada spesimen. Jadi cek itu kan harus ada tanda tangan dan stempel. Apabila cek itu atas nama perusahaan. Nah, tanda tangan dan stempel ini harus sama dengan spesimen atau contoh yang disimpan bank. Kemudian rekening si pemilik giro tersebut tidak diblokir. Selanjutnya resi cek sudah kembali. Yang ketujuh, masa kadaluarsa 70 hari. Jadi sejak penarikan itu cek bisa dicairkan selama 70 hari. Endorsement cek benar dan rekening belum ditutup. Yang kedua adalah biliet giro. Masa dan tanggal berlakunya biliet giro juga diatur sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. 70 hari terhitung mulai tanggal penarikan. Syarat pembukuan giro. Pembukuan biliet giro dapat dilakukan jika memenuhi syarat antara lain. Yang pertama ada nama biliet giro dan nomor serinya. Kemudian perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang ke rekening yang bersangkutan. Kemudian nama dan bank tertarik. Selanjutnya jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf itu sama. Kemudian nama pihak penerima. Tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik adalah perusahaan. Tanggal dan tempat penarikan, dan yang terakhir adalah nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Kemudian giro yang dibawa nasabah itu terkadang ditolak oleh bank. Penolakan pembayaran cek atau biliet giro disebabkan oleh antara lain sebagai berikut. Jika giro tersebut tidak dibubuhi materai, kemudian jumlah yang tertulis di angka dan huruf tidak sama. Biasanya kan harus ada nominal dalam angka, misalnya 50 juta itu tertulis dalam angka, dan ada terbilang berarti ditulis pakai huruf 50 juta. Nah, itu harus sama. Yang ketiga, tanda tangan dan cap perusahaan berbeda. Kemudian ada coretan atau perubahan yang tidak ditandatangani, atau bisa saja biliet giro tersebut sudah kadaluarsa
Dan mungkin juga bisa resi belum kembali, artinya nasabah belum mengirim resi ke bank bahwa nasabah sudah menerima buku cek atau bilet giro. Kemudian endorsement cek tidak benar, atau rekening nasabah sudah ditutup, atau bisa jadi dibatalkan penarik, rekening diblokir, dan yang terakhir adalah kondisi cek atau bilet gironya rusak. Yang terakhir adalah Wirecard Clearing. Wirecard Clearing adalah alat lalu lintas pembayaran GIRAL yang diperhitungkan dalam clearing. Melalui clearing, penagihan menjadi lebih cepat, biaya penagihan menjadi lebih murah, dan risiko keamanan uang nasabah terjamin, mudah, aman, dan efisien. Wirecard yang dapat dikliringkan oleh bank melalui lembaga clearing antara lain cek, bilet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, dan lalu lintas GIRAL. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.